kegelisahan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kegelisahan dari seorang juara dunia. Ini lho Pak, Ibu, perjuangan saya. Saya ingin Ibu juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Sama seperti orang-orang yang punya anak yang sukses. Dulu saya bangga sekali sama punya Indonesia. Kegelisahan saya itu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Mas Was Official Channel. Oke Pak E, kali ini saya lagi berada nih di daerah Cisaat, Sukabumi nih. Di sebuah resort yang berkonsep sport. Ini pemiliknya adalah seorang juara dunia badminton. Kali ini saya ngobrol tipis-tipis bersama dengan Mas Icuk Sugiarto. Oke Mas. Apa kabar Mas? Sehat Baik, Mas ya? Baik Mas Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sampai di sini juga nih kita tanya Mas ya. Buat Iya, ngobrol tipis Mas ya. kita juga udah lama nunggu Mas Agung. Iya. Karena udah lama, biar bagaimanapun kan, ya kangen buat ngobrol-ngobrol. Iya. Mas, ini boleh cerita sedikit Mas sebelum cerita nih soal konsep resort sportnya ini ya. Perjuangan Mas itu gimana tuh Mas dari awal ini Mas bisa sampai dari atlet terus bisa kembangin bisnis ini nih Mas? Ya pertama memang pada saat awal saya memang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi pada saat itu saya bermain badminton itu malah jauh dari keinginan untuk menjadi juara. Jadi melalui badminton saya itu hanya ingin bagaimana saya bisa membantu orang tua saya bisa survive untuk bisa meringankan beban mereka. Apakah mulai dari saya sekolah sampai saya bisa bermain tanpa harus minta-minta sama orang tua dibelikan raket. Makanya justru perjuangan saya dari awal saya di Solo pada saat saya usia 11-12 tahun itu ya awal-awal saya rela disuruh-suruh menjadi bantuin untuk buang sampah, bantuin untuk beli es batu di salah satu gedung di Catur Sari Solo ya. Jadi dekat Serabi Notosuman itu. Jadi setelah saya pulang sekolah itu ya saya abdikan diri saya untuk bantu mereka supaya apa? Supaya saya bisa dibantu untuk bisa saya menyalurkan keinginan saya ingin main badminton. Jadi sampai mesti harus berkorban seperti itu Mas ya, buat bisa main badminton ya? Jadi kadang-kadang yang penjaga kantin untuk mau makan aja nyuruh saya tolong beliin makanan saya, itu saya jalanin. Ini, jadi tanpa sepengetahuan orang tua saya, tapi saya ingin main badminton. Sementara saya nggak punya raket. Jadi pulang sekolah itu ya saya di gedung itu bantuin penjaga kantin. Itu kadang-kadang ya suruh kalau sudah selesai lapangan ya nyapu lapangan. Nyapuin lapangan juga Mas? Terus kalau siang harinya ya saya tolong beliin es batu nih ya saya bawa waktu itu kan zaman es batu itu kan nggak bisa dibeli dengan plastik ini tapi kan es batu besar balokan terus saya bawa pakai karung gitu terus kadang buang sampah ini saya jalanin tapi pas pada saat ada kekosongan di lapangan itu ya saya pinjam raket dagangan di situ main ini main sama ini Mas yang nyawa lapangan jadi kadang-kadang bisa ditemenin kadang-kadang saya juga bisa main sama yang penjaga kantin di situ. Tapi Mas pada waktu saat itu Mas buat main badminton itu kan susah ya kan? Iya. Itu memang Mas Icuk udah ada kepikiran nggak untuk bisa jadi juara dunia Mas? Nggak kepikir. Sampai saya setelah itu baru saya bisa atas jasa baik Pak Suratman almarhum waktu itu tuh sampai saya diikutkan seleksi ini saya punya anak buah nih. Barangkali bisa dicoba. Ternyata malah saya juara seleksi walaupun saya tanpa sepatu. Ikut seleksi nggak pakai sepatu Mas? Jadi ternyata saya bisa seleksi terus saya sampai dibawa mewakili Solo ke Purwokerto waktu itu. Nah jadi terus saya berangkatnya juga dipinjemin raket dagangannya Pak Suratman itu dengan raket yang sudah patah tapi disok lagi. Terus saya dibelikan sepatu sama orang tua saya. Terus saya dibawain kaos anaknya Pak Suratman itu nih. Kaosnya udah nggak dipakai. Nah, saya sampai
ngalamin masa-masa, tapi buat saya ya itu satu kenangan yang selalu saya ceritakan. Saya nggak pernah merasa malu bahwa saya itu pernah dilahirkan dari orang tua saya yang miskin, keluarga saya yang nggak punya, terus perjalanan saya merintis menjadi pemain badminton seperti itu, sampai akhirnya saya ya karena ada tekad dalam diri saya untuk bisa berhasil di badminton itu, sampai pada akhirnya di usia 16 tahun itu saya sudah mengalahkan seluruh pemain-pemain di kota Solo, termasuk pemain-pemain yang dewasa pun Udah saya dikalahin sudah ya, Mas? kalahin. Ini dan modal saya hanya bagaimana saya melatih diri saya tanpa ada bimbingan yang ini, tetapi saya tertempa dari, kalau saya sekolah dari rumah saya ke SMP 1 itu aja, saya jalan kaki. Jauh itu Mas jaraknya Mas? Lumayan jauh, kurang lebih ya hampir 5-6 kiloan. 5-6 kiloan itu ya saya pagi-pagi jalan kaki, kadang-kadang saya numpang anak kelas di bawah saya. Ini, nah itulah SMP 1 itulah tempat di mana saya dan Pak Jokowi itu juga sama-sama sekolah di situ. Oh sama ya Mas? Iya sama-sama Tapi, di SMP. Dia kakak kelas saya. Oh Pak Jokowi kakak Iya, kelas? kakak kelas saya. Lah itu Mas, artinya kan Mas Ucok nih sebenarnya motivasi main badminton ini awalnya kan memang cuma untuk meringankan hidup orang tua lah ya, misalnya gitu ya kan. Sampai saya dapat, pada saat saya juara di Jawa Tengah, saya dapat uang hampir kurang lebih 40.000. Saya juga minta, karena saya nggak pernah punya sepeda, terus akhirnya dibelikan spare part sama orang tua saya, dirakit, akhirnya jadi sepeda. Loh, artinya Mas Ucok main badminton ini awalnya sama otodidak ya Mas ya? Iya, saya otodidak ya. Main di gor itu aja ya? Gor Pak Suratman dengan main 15 menit, 20 menit diusir. Nanti sore bisa main lagi di sisa-sisa itu. Belum terpikir saya masuk klub, sampai pada akhirnya setelah saya mewakilin kota Solo, mengikuti pelajar Jawa Tengah itulah, baru saya ada yang nyarankan masuk di klub Abadi aja. Nah di klub Abadi itulah saya latihan seminggu 2 kali, hari Selasa sama Jumat, tapi sisanya ya saya habiskan di gedung itu sebagai pemain alam. Kadang-kadang saya diadu-adu sama orang-orang tua. Ya, dilawan terus ya Mas? Ya, pokoknya di mana tempat di kota Solo yang tempat-tempat taruhan-taruhan itu, ya saya mencoba untuk siapa tahu nanti saya diadu, saya dapat uang 5.000, 10.000 minimal. Kalau menang gitu Mas? Iya. Mungkin taruhannya 50.000, mungkin kalau saya menang dikasih 5.000. Ya saya jalan, tapi yang saya ambil hikmah bahwa melalui saya diadu itu saya dapat momentum untuk meningkatkan mental saya, meningkatkan main saya, karena kan saya kadang diadu sama orang yang lebih bagus, kadang yang ini, nah itu yang jadi narik ya Mas ya? Iya, saya menambah gitu ya? Dari hasil latihan yang saya dapatkan di klub. Jadi bukan saya hanya mengharapkan seminggu 2 kali itu aja. Ini justru di luar latihan program itu Mas ya, yang maksudnya bikin cepat maju ya. Betul, jadi saya kadang saya manfaatkan pulang sekolah, seharusnya saya jalan kaki, nanti saya lari. Kadang saya jalan, saya lari lagi, pulang sekolah sambil bawa tas, gitu. Berarti emang itu yang bisa jadi bentuk mental, fisik, Mas Ucok tuh kuat ya misalnya ya. Iya, saya impian saya paling ya Allah, apakah untuk sukses itu juga milik saya gitu. Jadi saya pertarungan saya karena belum tahu kan, yang ada adalah saya lakukan. Bahwa masa katanya Allah itu adil, masa saya yang kebetulan nggak mampu, masa saya pun nggak akan diberikan kesuksesan gitu. Nah itulah ini, makanya sampai sekarang akhirnya saya bisa bicara, saya bisa menyampaikan kepada siapa saja. Ternyata sukses itu bukan miliknya orang kaya. Ternyata sukses itu bukan miliknya orang kota. Ternyata sukses itu milik semua orang. Nah itulah. Ternyata sukses itu juga miliknya orang-orang yang berani mencoba. Nah di situ makanya kalau pas pada saat saya kembali ke kota Solo setelah usia 16 tahun saya tinggalkan kota Solo,
tahun kemudian saya kembali ke kota Solo, pasti orang Solo pun juga tidak merasa terkejut kalau saya kembali untuk diarak sebagai juara dunia. Karena mereka tahu semua bagaimana saya berjuang menuju itu. Ya artinya kan gini Mas, dari cerita Mas Icuk tadi ini ya kan, kekuatan Mas Icuk kan justru kan di action nih Mas. Ya kan segala sesuatu kan action dulu kan, sampai akhirnya Mas Icuk kan cerita tadi itu kan udah sampai juara dunia, ya kan. Nah itu orang tua gimana Mas? Itu emang udah menjadi satu pencapaian impian atau gimana Mas sukseskan juara dunia itu Mas? Ya saya menjadi juara dunia itu ya bagian dari saya angan-angan saya, terus target saya bahwa menjadi juara dunia itu pun juga bukan untuk sekedar saya senang dapat medali apa, tapi yang paling mendasarin, paling utama adalah saya walaupun belum sebegitu sempurna untuk membalas, tetapi saya sudah bisa melihat orang tua saya tersenyum. Dia tidak sia-sia seolah-olah membesarkan saya, terus melahirkan saya. Dan saya itu, ya itu aja. Jadi ini lho Pak, Ibu, perjuangan saya. Saya ingin Ibu juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Sama seperti orang-orang yang punya anak yang sukses. Jadi itu yang membuat saya walaupun saya tahu apa yang mereka lakukan untuk saya itu belum apa-apa. Saya bisa membalas itu, tetapi saya sejak itu ya saya akan buat bagaimana membuat mereka bisa tersenyum. Mereka bisa bangga sama saya. Cuman itu. Artinya dari juara dunia itu memang Mas Icuk tuh alhamdulillah ya, walaupun nggak bisa dihitung lah ya kebaikan orang tua itu, kita nggak akan bisa pernah balas lah. Tapi Mas Icuk sempat ya udah bahagiain orang tua ya Mas ya? Iya, ya saya setidaknya kan minimal mereka bisa tegak di lingkungan itu, terus mereka bisa tegak walaupun hanya keluarga yang seperti itu, setidaknya mereka sudah berkontribusi buat negeri ini melalui anaknya. Jadi terus yang setidaknya sampai pada akhirnya saya diberikan penghargaan sebagai warga teladan, karena tidak semua orang Solo diberikan itu. Sehingga ya setidaknya bahwa sebagai seorang yang hanya calo sepeda, yang hanya pegawai rendahan di RRI Kota Solo, ternyata anaknya bisa berkontribusi buat bangsa ini dengan mampu mengibarkan bendera itu di Eropa. Internasional lah yang internasional itu. Nah itulah yang bisa saya berikan, bukan uang. Dan barangkali orang tua saya juga bukan uang itu, tapi kamu udah berikan itu untuk negara ya Mas. Untuk itulah yang ini. Untuk negara. Karena dulu ya orang-orang dulu sampai pada zaman era saya itu, saya selalu berpikir saya lakuin. Soal nanti saya mau dikasih apa, nggak pernah saya tanyakan. Artinya Mas Icuk tuh ini banget ya, maksudnya megang banget tuh yang pepatah John F. Kennedy bilang tuh ya. Jangan tanya apa yang diberikan negara pada kita, tapi apa yang bisa kita berikan pada negara gitu kan ya Mas ya. Ya itu bagian dari anak bangsa. Iya. Jadi seorang pengabdi itu nggak pernah dia bertanya ini. Kadang kita menjadi keteladanan kan. Jadi para founding father kita, para pejuang-pejuang kita, mereka nggak akan pernah nanyakan, saya dikasih apa nih kalau saya harus bergerilya? Iya. Kalau saya harus mempertaruhkan nyawa saya
negara mau kasih apa sama nggak ada kan. Nggak ada. Nah itulah yang mereka mewarisin keteladanan itu buat kita-kita. Ya. Yang saya rasakan bahwa pada saat istri saya sampai mau melahirkan 2 anak saya tidak pernah tanya, ini saya berkorban ini. Sampai anak-anak saya mau lahir aja tidak bisa saya tungguin. Negara mau kasih apa nih saya? Nggak ada lah Nah, nggak pertanyaan ada. gitu. Tapi ya yang kan? ada adalah maafin ya kalau nanti kamu harus melahirkan tanpa saya. Ya, ya, ya. Dan itu saya punya 3 anak, 2 tidak saya tungguin. Ya, ya, ya. Yang ada adalah bagaimana tugas untuk merah putih itu, ya saya jalan. Tapi emang ngalami benar itu Mas ya? Waktu Iya. mau lahiran itu pas ada Ya pertandingan apa istilahnya gimana? kan pas pada saat saya harus ke Eropa 3 minggu, saya tinggalkan Nastasia. Pas pada saat Tommy, makanya kenapa saya kasih nama Tommy Sugiarto itu karena itu artinya Thomas Cup bulan Mei. Jadi saya sedang bertanding menghadapi tim Malaysia. Tommy lahir. Sampai dokternya aja juga sampai minta izin sama istri saya, wah ini rubber set nih, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nah, terus habis itu pas lagi main, coba lagi ya. Coba, nah, itulah saya di set ketiganya Tommy itulah. Di set ketiga itulah Tommy lahir. Lahir. Wah, luar Iya, biasa banget. Ini luar biasa banget di Pak ini, Mas Icuk nih. Dia sampai pengorbanan itu sampai seperti itu loh. Anak kelahiran aja tuh nggak ditungguin loh untuk bela merah putih itu. Ya Luar biasa itu. saya meraih apa-apa saya kan nggak pernah teriak bonusnya apa, saya juara dunia aja juga nggak ada yang negara nggak ngasih apa-apa sama saya. Yang itu yang ngasih hanya itu pimpinan saya aja, Pak Abu Rizal Bakri. Itu juga sebagai pengusaha ya Mas? Iya, sebagai itu klub yang saya naungin. Iya, klub ya. Itu ngasih rumah, saya merasa berterima kasih. Dia peduli, dia perhatian sama saya. Iya, luar biasa. Jadi walaupun semua orang tidak tahu bagaimana perjuangan saya untuk sampai pada podium juara dunia itu. Pertama, ya dari semifinal, bagaimana kaki saya sudah melepuh, sudah keluar cairan air itu kan. Terus habis itu saya mau masukin babak semifinal, saya harus menghadapin Prakas Padukon, kaki saya udah berdarah mateng itu kan, dari air menjadi darah. Nah terus habis itu saya kalahkan lagi, ini saya masuk final yang akan menghadapi Lim Suking itu dengan kaki saya yang dari darah menjadi nanah. Itulah gitu ya Mas ya? Iya, sampai saya baru pertama itu melihat seorang Tahir Jidi meneteskan air mata pas pada saat mau melepas saya dari kamar ganti pakaian itu, saya pemanasan itu, gimana? Kamu masih bisa main? Bisa Pak. Tapi emang itu nggak ngerasa sakit Mas? Apanya? Nggak terasa sakit pada saat main gitu? Ya karena nggak ada pilihan. Saya bertarung tetap sakit, saya menyerah tetap sakit. Dan kesempatan itu tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Belum tentu 2 tahun kemudian saya bisa mengulangi lagi. Iya. Dan belum tentu saya dikasih sehat. Karena pemilik sehat sakit itu kan Allah. Ya, dan saya putarkan pikiran saya menjadi pikiran yang positif. Barangkali harus dengan cara itu saya memenangkan. Artinya sih kalau saya dari cerita Mas Icuk nih ya, saya analisa ini, sebelum Mas Icuk ngalahin musuh nih, Mas Icuk udah bisa ngalahin diri sendiri dulu nih. Iya, contohnya pas pada saat jam 11, setengah 11 siang lah. Pada saat jam 1 siang itu mau final, saya kan lagi mencoba-coba telapak saya itu untuk saya bungkus perban. Nah, terus tiba-tiba salah satu kawan saya yang satu kamar dengan Lim Suking di depan kamar saya itu sedang skipping. Nah terus tiba-tiba kamar saya dibuka langsung dia bilang, oh King, Uncia, Icuk kakinya luka gitu. Terluka. Wah udah nggak ada kalahnya. Nah terus saya langsung jawab spontanitas, siapa yang sakit? Terus korban saya langsung saya ambil sepatu lari saya, terus saya keluar dari
Hotel. Penginapan itu, karena Oh. itu kan villa. Satu Oh, villa itu villa, isinya saya, Lim Swicking, sama Kartono. Heeh. Nah itu, ini terus saya kalahkan itu saya, supaya saya juga kepengen Lim Swicking lihat memang saya nggak sakit. Saya langsung Oh. keluar kamar, saya lari, kebetulan di dekat villa saya itu kan pantai. Iya, iya, iya. Terus langsung saya pas keluar kamar ketemu sama Pak Tahir Jide. Kamu mau kemana? Kan nanti sebentar lagi mau main. Enggak Pak, saya mau lari. Saya kencengkan begitu. Oh. Karena saya tahu Lim Swicking sedang skipping. Nah, Lim Swicking skipping, saya lari. Nah, saya lari, walaupun saya lari, saya kan orang kan nggak harus setengah jam, nggak harus. Cuman itu bagian dari saya mengalahkan diri saya. Ini, terus saya baru, Loh, Mas ini kan jangan terlalu capek ya. Iya Pak. Ini, terus baru saya masuk lagi ke kamar, walaupun saya cuma lari, nggak ada 10 menit. Ke kamar, terus saya udah, ini. Artinya ini dong Mas, dari kita masuk ini padahal sama-sama Indonesia tuh ya mau main Iya. final ya kan. Tapi Itu udah ada perang mental dulu Mas ya? Iya, karena buat Luar biasa. saya pertama, saya kapan lagi mau menunjukkan bahwa saya bisa. Terus yang kedua, saya juga ingin, walaupun kita ini, tetapi pada saat itu kan, kalau ada juara kan pasti. Nah itulah yang melatar belakangin Motivasi. bahwa motivasi saya harus ini, dan saya nggak boleh nyerah. Karena nyerah pun tetap saya sakit. Saya milih, bila perlu saya digotong dari lapangan, tapi saya sudah berikan yang terbaik Baik. buat Indonesia. Buat orang yang mengharapkan saya menang. Mau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang mendoakan saya. Iya. Itu. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa perjuangan saya sampai istilahnya berdarah-darah kayak gitu, saya nggak pernah tanya, saya mau dikasih apa sih? Iya. Ini. Ya cuman itu aja yang saya kejar adalah kehormatan. Saya selalu sampai sekarang ini, selalu saya berpikir dalam melangkah itu, kehormatan itu di atas segalanya. Iya. Dan uang itu akan mengikuti kehormatan tadi. Jadi bukan dibalik, kita mau meraih uang dulu. Masa bodoh, mau dicap koruptor, mau dicap apa, enggak. Ya artinya Mas Icuk ini dari cerita ini, Mas Icuk tuh lebih mengutamakan berkarya dulu Mas ya. Istilah berkarya. Jadi, dan nanti dia sebagai seorang pengabdi itu, orang yang selalu berkarya. Iya. Untuk bangsa dan negara sampai akhir hayatnya. Iya. Ini. Jadi yang akhir hayat itu yang menghentikan karya dia. Iya. Tapi karyanya akan berjalan terus. Iya. Dinikmatin orang. Iya, betul. Nah itu. Jadi sampai anak-anak saya selalu saya ajarkan, jangan pernah sekali-kali berhubungan sama orang-orang yang akan membayar kamu. Orang-orang yang akan mengajarkan kamu berkhianat, Pak. Tapi kejarlah kehormatan. Karena kehormatan itu nanti kamu ada di mana, uang itu akan mengikuti. Ya mungkin ini kali Mas ya, mungkin salah satu dari situ ya, Mas Icuk itu ngebangun resort spot ini ya. Iya. Ya, kalau saya itu pertama dengan niat baik aja. Dengan niat baik aja, kita hidup ini kan ada yang mengendalikan. Iya. Ada pencipta kita, ada yang menjadikan kita seperti ini. Serahkan aja. Tapi kita mulai dengan niat baik. Bahwa saya kepingin punya ini. Saya kepingin punya impian mau seperti ini. Walaupun kadang-kadang apa yang kita minta itu belum tentu kesampaian. Tapi saya yakinin bahwa apa yang diberikan sama Allah itu pasti terbaik. Ya. Ini. Jadi kita syukurin aja. Ini bahwa kalau nggak ada ini, pasti dia akan merencanakan ngasih saya yang terbaik. Ya. Nah itu saya yakinin sampai sekarang dalam rangka untuk apa sih kita hidup itu? Karena tujuan kita hidup kan juga pada akhirnya kan kita akan kembali. Kembali, betul. Nggak bisa lari dari kita kembali. Semua pasti akan kembali, hanya waktunya saja yang beda. Iya. Makanya saya mencoba untuk sisa usia saya ini ya, saya bisa keluar rumah untuk bisa nebarkan kebaikan-kebaikan. Mulai dari kita
cari teman yang enak diajak ngobrol. Iya, Ini iya. makanya saya pada saat saya harus hijrah dari Jakarta, orang yang kepingin mau ke Jakarta, malah saya tinggalkan Jakarta, saya hidup di kampung begini, Iya. ya saya nikmatin aja. Nah itu Jadi tuh nggak Mas, ada beban. saya agak sedikit ada pertanyaan tuh Mas. Iya, Kenapa Mas Icuk tuh milih apa ya resort sport ini nih di daerah Sukabumi nih? Padahal kan untuk kalau dari Jakarta aja ya, itu iya, kan perjuangannya kan lumayan tuh Mas. Karena kan iya, terkenal macet apa gitu loh. Itu iya. apa tuh Mas alasannya Mas? Bisa Mas Icuk tuh mau sampai di sini gitu loh. Ya alasan saya, ini kan bagian hidup itu kan bagian dari melangkah itu bagian dari ibadah. Hmm. Nah, di tempat kalau saya di tempat yang memang sudah ramai, tidak terasa apa yang saya lakukan. Oh, Tetapi kalau umpamanya saya bisa membuat tersenyum lingkungan yang selama ini jarang tersenyum, hmm. jarang merasa ada sebuah kebanggaan membanggakan kampungnya, Iya. itu kan berarti apa yang kita lakukan itu kan, alhamdulillah ya saya sekarang sudah bisa membuat mereka tertawa, saya bisa membuat mereka dari nggak kerja jadi kerja, Iya, iya. terus dari yang kampung yang nggak pernah diperhitungkan, akhirnya bisa didatengin orang-orang seluruh Indonesia yang mau mengikuti turnamen. Hmm. Terus orang-orang dari luar negeri yang merasakan, oh ternyata Sukabumi itu hebat ya. Saya bisa Oh. berlatih, saya datang dari Inggris, ternyata saya bisa latihan pencaksilat ya di sini. Hmm. Oh saya bisa ini, makanya itu yang membuat saya berarti. Oh, iya. Ini, jadi saya bisa bersama-sama dengan orang-orang kampung sini yang saya pekerjakan, terus melayanin Hmm. orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, Iya, iya. dari luar negeri ke sini. Nah itu kan terus mereka juga ternyata tidak harus orang sekolahan yang bisa melayanin itu. Ya, Saya dan lagi sebarkan. saya lihat ini Mas Icuk ini motivasinya bangun misalnya di Sukabumi ini kan, daerah Iya, Cisaat ini kan, memang tuh untuk memberdayakan kan masyarakat sini. iya, Dan akhirnya ekonomi masyarakat sini pun juga kan terbangun. Ini iya, kan iya, bagus banget. Artinya niat Mas Icuk ini diluaskan gitu loh. betul, Bukan untuk kepentingan pribadi Mas Icuk. betul. Jadi kan saya, Nah, gitu Mas kan. Agung kan bisa bayangkan, Mm, kalau saya menggelar satu turnamen tingkat nasional, mm, berapa sih daya tampung tempat saya? mm. Paling banyak 200 orang. Ya, Padahal pesertanya 1.100. ya, Nah yang 900 itu kan membuka ya. peluang Benar. buat orang-orang di kampung ini, buat para peserta ini bisa menginap dengan biaya murah. Ya, Mereka bisa tinggal, mereka bisa minta tolong dihidangkan makanannya. Jadi selama Iya. 1 minggu itu kan rezeki kan bisa terbagi-bagi. Iya, betul. Nah Luar akhirnya biasa itu itu, ya. Mas. Jadi Memang. maksud saya saya ini di sini terus seperti kayak di sini pada saat di tempat ISTC ini dipakai oleh tim nasional melakukan Training training camp center ya, di pakai sini, training ya camp. apakah itu bela diri, apakah itu sepak takraw yang sudah bertahun-tahun di sini, itu kan akhirnya kan membuka peluang warung-warung di sini. Ya, Jadi ini luar biasa banget, Mas, kalau buat saya ya. jadi Artinya tujuan emang- saya itu kalau cuma sekedar banyak uang aja nggak dikenang. Iya, betul, Mas. Tapi kalau umpamanya perbuatan-perbuatan baik kita untuk sekeliling kita itulah yang akan dikenang, yang akan dikangenin. Aduh, Iya. jadi suatu saat, pada saat mungkin saya nggak tahu apakah itu minggu depan, bulan depan, atau tahun depan saya nggak ada, Iya. mereka akan kangen, aduh, biasanya Pak Haji beli sapi ya, Oh iya, iya. biasanya Pak Haji bagi-bagi ini ya. Nah itu kan Iya. kenangan seperti itu, biasanya Pak Haji bikin turnamen ya, biasanya Pak Haji bagi-bagi sembako ya. Nah itu kenangan-kenangan itu. Iya. Jadi legacy seperti itu yang harus kita buat apa? Kalau kita orang kota pergi ke satu desa, bikin rumah megah, bikin pagernya yang kalau bisa Tinggi. nggak bisa dipanjat orang, tinggi sekali, terus pintu gerbangnya tertutup, hanya kebuka kalau mau keluar masuknya mobil dia. Itu buat apa kalau hanya mau mamerin orang yang susah? Iya, iya. Tunjukkan kalau ini saya kaya banget, tapi Iya. membuat mereka di sekelilingnya itu menderita. Iya. Sudah menderita dibuat menderita melihat kekayaannya itu. dia, hanya mamerkan aja, buat apa? Kalau mau datang ke desa ya buatlah rancangan sampai ini aja ya, di depan rumah saya itu kan ada kali. Ah, Saya aja udah saya
udah saya ceritakan, kalau saya punya imajinasi, fantasi saya itu, mau nggak, yuk nanti saya biayain, bila perlu fondasinya saya fondasin dari ujung sampai ujung. Ini, saya kepingin, bahwa kali ini ditaburin ikan. Oh. Nanti hasilnya untuk siapa? Ya untuk warga aja. Ya. Tapi pada saat itu, orang yang melewatin desa ini, melihat kali yang begitu jernih, terus dengan ikan yang warna-warni ada di sepanjang, mungkin bila perlu hampir satu kilometer, itu kan enak. Iya, itu jadi kayak ya, inovasi sendiri tuh. Betul, saya sampai mimpi saya aja untuk kepingin berkontribusi terhadap kampung ini aja kayak gitu. Saya tergelitik gitu, tapi saya masih ada yang masih pro kontra, ya udah tunggu sampai pro semua. Nanti bilang perlu sebelum itu nanti saya ajak studi bandingnya. Kenapa kok sampai saya mau terapin? Kalau kamu bisa, kampung saya juga bisa. Oh berarti kalau Mas Icuk pernah lihat ya? Iya. Seperti itu ya. Maksud saya di satu tempat yang bisa melakukan satu inovasi yang begitu. Kenapa kok kampung saya yang kalinya lebih jernih? Jadi merubah mindset dari budaya biasa buang sampah sembarangan itu menjadikan sungai ini tidak boleh lagi sembarangan, tapi kita jadikan tempat wisata. Iya betul. Artinya Mas Icuk selain ini bicara bisnis ya usaha apa gitu, ini memang peduli juga sama lingkungan ya. Iya, gitu, saya satu-satunya kan itu. Jadi supaya legasi apa sih? Kalau saya nggak ada. Ini makanya sampai saya membuat waterpark seperti ini aja, sampai apa yang saya terapkan, saya nggak mau kayak pengusaha-pengusaha yang lain. Tapi saya berpikir, siapa yang mau mikirkan orang-orang nggak punya? Kalau semua saya terapin, tiketnya 50.000, 100.000, karena ini waterpark, karena apa? Nah terus orang-orang nggak punya, kapan bisa prosotan? Makanya sampai saya suruh bayar 20.000. Terus saya titipin sama staf-staf saya, kalau ada orang yang betul-betul nggak mampu, sampai dia ngintip-ngintip, kasih masuk. Orang yang saya jual cuma air, mau dia dipakai berenang 100 orang, terus ditambah lagi 100 orang yang nggak punya, karena gratis nggak apa-apa. Jadi saya terapin seperti itu. Terus sudah gitu, juga saya terapin lagi, bila perlu mereka mau bawa makanan, mau bawa minuman, mau bawa rice cooker, mau bawa galon, ini nggak apa-apa. Oh artinya boleh bawa makanan sendiri? Boleh bawa makanan. Biasa kan tuh kalau waterpark gitu kan, iya nggak boleh, di mana-mana nggak boleh, tapi hanya di sini saya terapin karena saya memikirkan, kadang-kadang kalau kerjanya tuh tukang batu, kerjanya tuh buruh kasar, mau kepingin bahagiain anaknya yang 2 orang, anaknya bisa diajak wisata, padahal uangnya cuma 100.000. Bagaimana kalau harus dituntut lagi, nanti anaknya kepingin harus jajan, harus jajan. Akhirnya dia nggak terwujud membahagiakan anaknya. Nah inilah itu yang saya terapin ini. Jadi biar dia masak di rumah dengan biaya yang murah, bawa pakai rantangan, bawa pakai tikar di rumah sambil nunggu anaknya, hanya dengan uang 80.000, 100.000, dia udah rasa. Artinya Mas Icuk juga bahagia ya ngelihat mereka bahagia di sini. Jadi salah satu gimana Pak? Aduh alhamdulillah Pak Haji, terima kasih ya Pak Haji. Ini. Nah, dia memulai kerja lagi hari Senin itu kan semangat bahwa anaknya, bahwa bahagia itu milik semua orang. Ini jangan bahagianya seolah-olah takarannya harus nunggu kaya baru bahagia. Nah itulah yang saya coba, karena semua yang saya mendapatkan titipan semua ini dari Allah, toh nggak ada yang saya bawa. Selama surga itu nggak harus dibeli, ngapain saya harus hidup saya semuanya saya ukur dengan uang. Sehingga saya bisa melihat bahwa uang saya kurang nih. Sehingga nggak cukup untuk membeli surga. Ya artinya surga itu sebenarnya tuh nggak dibeli dengan uang lah Mas, tapi surga dengan kebaikan kita kan gitu kan. Allah memberi ruang buat orang-orang baik, orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan di mana-mana. Dan Mas Icuk megang prinsip itulah ya. Ya kalau saya itu karena saya dulu ya tadi, ya alhamdulillah saya dilahirkan dari orang miskin, sehingga saya tidak silau. Semua udah saya udah jalanin. Mas Icuk ini kan dari atlet nih kan,
sukses lah gitu kan, ya kan. Maksudnya kan pada saat jadi atlet nih, buat saya nih ya kan, mungkin buat yang lain juga masyarakat Indonesia kan masuk orang yang sukses gitu kan. Nah, terus Mas Icuk sekarang ini kan bikin usaha inilah ya, training resort sport ini kan, training campnya ada apa gitu. Itu Mas kalau buat jadi atlet Mas, dari atlet ini kan, pada saat dia di puncaknya itu memang harus memikirkan untuk dia kehidupan berikutnya sebagai usaha atau apa, atau memang maksudnya setelah berhenti dulu itu Mas Icuk tuh ada ini, menurut Mas Icuk pendapatnya gimana Mas? Ya pendapat saya, bergaulah sama orang-orang baik, kamu akan menjadi baik. Karena kamu akan dapatkan pikiran-pikiran yang baik. Sehingga termasuk juga kamu akan dituntun oleh mereka untuk mengelola uang kamu. Untuk membelanjakan uang kamu. Kan banyak contoh kawan-kawan yang dulu pas pada saat di arena uangnya luar biasa. Kenapa kok sampai pada akhirnya harus hidupnya pasca ditinggalkan arena itu harus tersiok-siok? Ya karena bukan karena olahraganya itu, tetapi bagaimana kamu memanage pergaulan kamu. Jadi pergaulan pun juga perlu dimanage. Dan pada saat kamu tinggalkan, kamu harus lulus membawa filosofinya olahraga dalam kehidupan kamu. Filosofi olahraga itulah, kalau kamu tempelkan terus di kepala kamu akan menjadi seorang petarung di mana-mana. Yang tidak pernah mau kalah. Dan selalu berpikir positif. Artinya dari keatletan Mas Icuk nih, yang dibawa ke bisnis ini nih, itu memang dari fighting spiritnya ya Mas ya? Iya, jadi filosofi olahraga itu. Filosofi olahraga itu sudah mengajarkan kita. Dulu saya dipuji-puji sama Sagung nih, wah hebat nih mentalnya Mas Icuk ini. Tapi begitu saya tinggalkan arena, mentalnya jadi mental yang kayaknya belum apa-apa udah nyerah. Belum apa-apa sudah mengiba-ngiba. Nah itu kan bukan mental seorang juara. Bukan mental seorang olahragawan. Betul. Kalau seorang olahragawan itu kan mentalnya kan nggak gampang nyerah. Berpikir positif. Pokoknya jalanin dulu, soal kalah nomor 100. Nah gitu juga jalanin dulu. Karena seorang atlet itu kan punya ilmu. Kamu disebut juara, ilmu kan ada di kepala kamu yang nggak hilang. Kenapa kok kamu gampang nyerah? Kamu dikasih fisik dan dikasih akal. Kalau fisik kamu sudah nggak bisa nunjang, seperti kayak sekarang saya nggak mungkin lagi pamerkan cara saya nyemes. Tapi yang saya pamerkan adalah bagaimana cara saya menjual ucapan-ucapan saya. Artinya kan Menjual keilmuannya keilmuan saya. Dari atlet, terus jadi pengusaha. Sebagai itu saya bisa menjadi pembicara. Saya bisa menebarkan itu motivasi di mana-mana. Ini, nah itu apa istilahnya yang harus dimiliki oleh seorang para juara-juara. Daripada kamu hanya tanya kapan ya Menpora mau bagi bantuan lagi, kapan ya, seolah-olah dilemahkan. Nah inilah yang saya bagikan kemana-mana. Mas, ini Mas, terakhir nih Mas, fasilitas apa aja nih Mas yang ada di ini Mas, resort ini? Mungkin kan ini pemirsa saya kan mau mampir sini atau ada atlet-atlet lain atau ada ini Mas? Ya ini fasilitas semua sarana yang ada di sini untuk umum adalah ada penginapan, ada ruang meeting, ada ruang ibadah, kita bangun masjid, terus ada fasilitas waterpark. Jadi orang yang menginap di sini, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang ada di sini. Jadi mereka bisa menggunakan ruang meeting ini gratis, mereka bisa beribadah, mereka bisa menggunakan fasilitas waterpark gratis, mereka yang senang badminton juga bisa badminton gratis, kita bisa berikan waktu sama mereka. Terus kalau yang senang bela diri, ya kita punya ring tinju, kita punya matras gratis. Jadi penginapan yang nuansanya olahraga. Ini. Terus dan ini memang unik nih Mas, jarang. Ya, buat tim-tim, apakah itu tim provinsi, apakah itu tim nasional, mereka bisa melakukan training center di sini. Istilahnya one stop training. Semua ada semua di sini. Jadi nginep, makan, latihan. Udah sini semua ya? Ya, tinggal bawa atlet sama pelatih saja. Mereka mau berapa minggu, berapa bulan. Dan silakan, saya sebagai seorang praktisi, saya juga menyediakan diri, membantu untuk memberikan motivasi-motivasi ke mereka gratis. Ini.
Makanya Siap. hampir semua cabur-cabur yang di sini progresnya hampir semua positif, meningkat semua Ya. ini di sini. Dan mungkin ya di balik semua yang saya ceritakan, ya mungkin saya melihat ada kegelisahan.